satu ya. Oke, dari pertama. Persiapan apa? Silakan pegang lapnya. Nanti kami ujian juga gitu. Di depan, Mbak. Pertama, persiapan Aku jangan di mana ini? Di depan ya. Depan mana ya? Situ. Permisi, bagi dedek lewat. Ini apa? Cairan pengatur ini ya. Ini Ganteng. settingannya kalau yang itu Fortuna. Suruh Fortuna aja. Oh. sama steril, maka nggak boleh disentuh. Karena itu pada saat membuka plastiknya, set gitu, maka masukinnya jangan sampai nyentuh. Jadi kita masukin ini. Nah, itu ya. Coba praktekkan. Ini karena prinsipnya steril, maka nggak boleh sentuh. Ambil, buka. Plastiknya juga jangan sampai nyentuh masuk ke dalam ya, dari atas. Kita taruh. Taruh ke sana aja dulu. Langsung kalau bisa langsung bawa ke tong sampah ya kalau ada. Kemudian yang berikutnya adalah bak instrumen berisi klem, steril, dan pinset anatomis. Saat ini, lihat kan temannya. Angkat ini. Pinset dan klem. Ya. Kemudian squid 10 cc. Ini ke sana. Pada saat persiapan alat dibuka semua tutupnya ya. Squid 10 cc lihat kan kamera ini. Kan tutup. Ya. Kemudian sunbed. Kemudian air bacon. Ke sana. Kemudian gunting plester. Kemudian mangkok dan cairan hangat steril yang ini tadi ya. Kemudian stetoskop. Kemudian corong makanan. Untuk corong ini yang disediakan cuma yang kecil kayak ini, tapi biasanya digunakan yang lebih besar dari ini ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian gelas berisi makanan cair atau susu. Kemudian gelas berisi air putih. Oke, ya. Kemudian kasa dan handscoon steril. Oke. Atau cara menggunakan sarung tangan steril? Belum. Hah? Sudah tahu caranya? Oke, coba. Kita coba nanti ya menggunakan sarung tangan steril. Yang pertama adalah mengidentifikasi klien. Identifikasi kalian dengan cara identifikasi siapa? Saya bersiap Pak, perkenalkan nama saya Bidan siapa yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Pak Tony? Misalnya namanya Pak Tony ya. Apakah benar dengan Pak Tony dengan usia 30 tahun misalnya? Nah, jadi ini Bapak kan tidak bisa makan sendiri Pak. Karena itu kami akan membantu Bapak makan dengan cara memasukkan selang agar kan sampai ke lambung Bapak agar memudahkan kami dalam memberikan makanan dan minuman ya. Nanti selangnya akan dimasukkan lewat hidung Bapak sampai ke lambung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Gitu ya. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Bidan Sri. Apakah benar Yang bertugas pada hari ini? Oh, iya. Saya bertugas pada hari ini. Apakah benar Bapak yang bernama Pak Tony, usia Bapak 30 tahun? Saya tahu kalau ini kan Bapak tidak bisa makan sendiri ya Pak, jadi kami akan bantu. Ini kan Bapak nggak bisa makan sendiri ya Pak, jadi kami ingin membantu Bapak untuk melakukan makan dan minum melalui selang NGT. Nanti selangnya akan kami masukkan lewat hidung Bapak sampai ke lambung. Sampai ke lambung, titik ya. Dadanya ya, jangan seolah ada sambungan lagi di situ. Jadi sampai ke lambung. Nah, apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak bersedia? Misalnya pasiennya bersedia. Lanjut ke tahapan selanjutnya. Kemudian yang klien diberikan penjelasan tadi itu masuk ke yang kita masukkan selang dari hidung sampai ke lambung ya. Kemudian menjaga privasi. Baik, Pak, kalau Bapak sudah bersedia, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu ya Pak.
cuci tangan. Yuk praktekkan cuci tangan. 1, semuanya coba. Ini saya pasang serbet dulu di atas dada Bapak. Pak, kita mulai pemasangan ya. Ini saya pasang sarbet dulu di atas dada Bapak. Buka aja itu. Jangan pakai tangan. Fullkan. Sampai kelihatan. Ya. Supaya makanannya tidak jatuh ke dadanya. Kemudian stetoskop boleh lingkarkan ke sini dulu supaya tidak susah nanti. Kemudian direbekkan, diletakkan di dekat pasien, lubang hidung dibersihkan, letakkan. Oke, ini juga diletakkan juga. Semua alat yang mau digunakan diletakkan, jangan sampai kesentuh pasiennya ya, kepungannya ya, selangnya. Oke, buka kasanya. Oke, ambil satu, bersihkan hidungnya, diusap gitu. Ini, jangan gitu. Pak, kami bersihkan ya Pak, gitu. Kayak kalian mengelap hidung, usap hidung gini loh, ya, bersihkan. Kalau ada kotoran, ada yang usap atau apa, dibersihin gini, gitu, ya. Jangan gini-gini ya, ini ngelap keringat, bukan gini lagi, jangan gini-gini, malah nanti nempel-nempel pula imusnya, ya. Usap sekali, usap. Udah. Kemudian yang berikutnya adalah selang diizinkan dengan air atau direndam dengan air hangat. Ini selangnya, kita mau kasih tahu, ini selangnya sudah direndam di air hangat gitu. Ini selangnya sudah direndam di air hangat, Pak. Nggak perlu dijelaskan ke pasiennya ya, nanti ke pengujinya, supaya kalian dapat poin di situ, ya. Karena di awal tadi pada saat persiapan kan kalian udah ngerendam ya, tapi supaya dapat poin lebih di situ maka disebutkan kembali, ya. Kemudian selang diukur dari proses radio sampai ke hidung, kemudian dipegangkan ke telinga. Yuk, coba. Nah ini, ibu praktekkan dulu. Ini caranya. Ini kan kita mengukur dari sini ke sini ya. Jadi supaya ini tidak berjatuh. Kalau kalian ngangkatnya gini, ya, ini kan bisa berjatuhan gini ya. Sementara ini kan tidak boleh nyentuh ya. Karena itu nanti kalian gulung dulu ke tangan kalian gini. Ya, kira-kira semana yang mau kalian gunakan. Nah ini sebelum Pak pegang ini kalian harus pakai handscoon dulu. Pasang handscoon steril. Lupa tadi. Selang dilicinkan dengan air hangat, kemudian pasang handscoon steril. Ya, pasang. Cara buka dari awal. Ini misalnya terkunci, bukanya gimana? Nah bukanya gitu ya, jangan dirobek gini ya. Jangan dirobek dari samping, jadi bukanya gini. Ya, udah, kemudian ambil. Oke, sampai di sini dulu, stop. Kemudian dibuka. Ini ada keterangan left dan right. Left artinya apa? Left kiri, right? Okay. Berarti yang ini sarung tangan sebelah kanan, yang ini sarung tangan sebelah kiri, ya. Oke, sekarang dibuka. Ini dari kamu. Karena steril, maka kita tidak boleh nyentuh ke bagian luar ini, ya. Yang boleh kita sentuh kalau tidak pakai sarung tangan, maka yang boleh disentuh hanya bagian dalam sini, ya. Yang pertama kali dipasang itu adalah tangan dominan. Kalau dominannya kanan, maka kanan dulu. Kalau dominannya kiri, maka kiri dulu, ya. Kalau beda, kiri dulu. Kamu dominan kanan atau kiri? Kanan. Oke. Silakan ambil. Pakai ini. Ini boleh nyentuh bagian dalam, ya. Nah, terus angkat. Jangan pasang di sini, kamu mundur. Supaya tidak tersentuh sini, tidak tersentuh baju juga. Kalau kamu nggak masangnya di sini, bisa tersentuh ini, tersentuh apa, ya? Mundur. Nah ini tangan tidak boleh nyentuh ke sini ya. Nah, jangan narik dari luar, narik dari dalam gini, atau gini, masukkan tangan gini. Nah, ini dari dalam. Yang pertama, tidak boleh nyentuh luar, ya. Kalau nyentuh luar, tidak steril lagi, maka didis, ya. Kemudian ambil yang karena ini udah pakai sarung tangan steril, maka kalian boleh nyentuh bagian luar, jangan nyentuh bagian dalam lagi. Nyentuhnya dari sini. Nah ini nyentuh, silakan angkat, bawa mundur. Ya. Tanganmu jangan dekat-dekat, agak jauh. Nah, jauh gini ya melakukan, jangan gini-gini, nanti dekat, terlalu dekat, agak jauh gini. Ini boleh nyentuh bagian luar, bantu, tanganmu bantu.
makanya tadi gini ya, ini kan dilipat gini ya. Pada saat menggunakan itu kalian harus fokus ke jempolnya itu di bagian mana, ya. Tangan kalian ngarah ini kayak kebalik. Jadi kejar yang jempolnya ini balik sama-sama. Balik, enggak itu enggak. Ambil gini ya. Nah, kalian kan udah tahu jempolnya di mana ya. Jadi nanti fokusnya ke jempol aja, masukin ini. Masukin. Nah gitu. Ini nariknya gini. Jangan narik ke dalam gini lagi, ya. Nariknya dari luar gini. Nah. Terus panjangin. Kalau memang misalnya tadi salah masukin, misalnya tangan pertama tadi kan agak susah ya megangnya. Terus salah masukin gini, ya ternyata ada satu jari yang kelipet kayak gini, terus yang ini tidak ada, biarin dulu, ambil dulu yang satu, ya dari ala luar kayak gini, baru masukin. Setelah dua-duanya terpasang, baru kalian rapikan ininya, gini, ya. Yuk coba semuanya. Memilih sarung tangan sesuaikan dengan ukuran tangan kalian, ya. Kalau memang kecil maka pakai ukuran yang kecil. Yang ini ukuran sedang yang 7 sampai 7,5 juga ya. Ambil satunya. Kembali ya. Mundur, angkat. Jangan biasakan memasang ada troli. Tidak jauh. Ini salah ya, karena pada saat di tangan seharusnya jam tangan udah dilepasin, ya. Oke udah, kemudian baru ke sana tadi. Jangan sentuh. Kalau kalian nyentuh gini, maka kalian tidak lulus ya, langsung. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kalian dikat tanpa kalian sadarin, karena itu tadi refleks ya tangannya ini itu nyentuh. Sebelum pakai sarung tangan steril, jangan lupa ini semua alat yang mau digunakan dibuka dulu, kemudian ini didekatkan, ya. Setidaknya sampai selang ini terpasang. Kalau yang selangnya terpasang, biar bebas lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah selang diukur dari PX ke hidung, kemudian dibekukan ke telinga. Ya. Tadi belum ajarin ya. Jadi ini ibu udah pakai sarung tangan steril ya. Iya, Bu. Kemudian digulung. Digulung tanpa menyentuh. Kemudian kita ukur dari PX. Tadi kan kita udah tahu PX-nya di mana ya kira-kira. Kemudian ukur gini. Ya, misalnya PX-nya di sini, ya misalnya. Kemudian kita ukur sampai ke ujung hidung kayak gini, ya. Kemudian setelah itu kita tandain yang ini, ya kita tandain. Ini boleh kita gulung di sini, atau kita pegang gini boleh, ya. Yang pasti jangan sampai nyentuh. Dan ini kita tandain. Kemudian tapi jangan diangkat terlalu tinggi ya. Misal udah ngukur gini langsung aja gini. Kemudian dari sini tandain, baru kita ukur lagi ke sini. Nah ukur sini yang hati-hati ini kesentuh gini. Ya jangan sampai kesentuh. Nah jadi ini kita ukur dari sini ke sini, ya dari sini ke sini kita ukur kurang lebih lah ya. Jadi kita kira-kira setelah ukurannya kira-kira dari sini tanpa menyentuh gini ya, menyentuh ini tidak boleh juga ya. Jadi kita ukur, nah kira-kira kita angkat kayak gini, kita lihat pas tidak kira-kira nyampe ke sini, ini nyampe ke sini gitu loh ya kalau diluruskan. Nah, kita ukur dari jauh kayak gini supaya tidak menyentuh. Setelah kita tahu ini batasnya, maka kita tandai gini. Nah yang ini seginilah yang bisa kita masukkan ya. Ini kita tandai gini, segini kita masukkan nanti selangnya ke dalam sana ya. Jadi tidak sembarang masukkan ya, diukur dulu ya. Baru setelah itu pada saat membersihkan hidung pasien tadi, ibu lupa ya, pada saat membersihkan hidung pasien yang di awal tadi, kalian tanya hidung yang sumpat yang bagian mana
ya, atau hidung yang mampet yang bagian mana. Masukkannya di hidung yang tidak tersumbat, ya. Jadi ditanya sama pasiennya, kalau pasiennya sadar yang tidak mampet yang mana, atau hidungnya tidak tersumbat yang mana, napasnya yang lega yang mana, ya, maka di situ masukinnya. Karena kalau masukinnya di hidungnya yang mampet, maka biasa ada tahanan, jadi agak susah masukinnya. Nah, misalnya kalau dua-duanya tidak ada hambatan, ya, hidungnya bagus, tidak ada cairan napas segala macam yang menghambat, maka boleh kalian pilih antara kiri dan kanan, ya. Tapi kalau ada yang mampet salah satunya, maka hidungnya tidak mampet yang dimasukkan selangnya. Paham ya sampai di sini ya? Iya, Bu. Oke, tadi kan kita udah ukur apa? Paham ya? Oke, ini kita udah ukur ya. Ibu pakai sarung tangan steril ya. Jadi kita masukkan ke hidung pasien sambil minta pasien untuk menelan, ya. Jadi masukin secara perlahan-lahan sambil minta pasien untuk menelan. Telan ya Pak, gitu. Nah, coba pegang. Sini ke atasnya. Oke, masukin. Nah, silakan. Nah, ini ditandain tadi, diginiin tangan. Jangan dilepasin ya, ini jangan dilepasin. Jangan sampai tandanya enggak tergerak ya. Oke, sekarang masukin. Nah, sekarang kita masukin selangnya ya, gitu. Pak, kita masukin selangnya ya. Nah, bantu nelan ya Pak setelah saya masukin, gitu. Bantu nelan ya Pak selama saya masukin. Nah, ini itu kita boleh pegang pakai itu, boleh pakai ini ya. Jadi satu tangan jepit kayak gini, terus kita bantu kayak gini ya, dorong karena kita juga disediakan pinset ya. Nah, tapi karena kita pakai sarung tangan steril, nggak pakai pinset juga nggak apa-apa ya. Nah, coba masukin. Nanti belajar juga pakai pinset masukinnya ya. Pak, saya masukin komunikasi terus di awal sampai di akhir. Pak, saya masukin ya Pak. Ya, pelan Pak gitu. Pelan Pak. Pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Nah, kalau misalnya ada tahanan, maka tahan dulu sedikit baru masukkan kembali ya. Pelan ya Pak, gitu. Pelan ya Pak. Ya, sampai batas tadi itu masukin. Iya Bu ya. Pelan ya Pak, gitu. Ya, jangan putus ya ngomongnya ya. Komunikasi terus sama pasiennya. Pelan ya Pak. Oke, aduh sampai batas ujungnya, terus panjangin yang kamu ini tuh. Ininya. Ya, udah. Itu dimasukin sampai yang batasin tadi. Dipangkali. Jangan tarik. Ini. Masukin. Udah, sampai situ. Udah, cukup. Oke, saat dimasukkan semuanya, saat selangnya masuk ke lambung, biasanya langsung ada cairan yang keluar di sini, ya. Ini langsung kamu tekuk kayak gini, ya. Kalau udah dimasukin jangan jadi harus diklem ujungnya ini, dipanjangin, ujungnya diklem. Pegang. Nah, ini biarin. Oke, setelah masuk ke dalam lambung, kita cek apakah dia benar udah masuk ke lambung atau tidak. Cara yang pertama adalah kita masukkan ujungnya ini ke cairan steril tadi, ya. Ini kita masukkan ke sini. Setelah masuk ke dalam air, baru kita lepaskan, ya. Kalau tidak dimasukin, jangan dilepaskan, nanti udara yang masuk, ya. Jadi sebelum kita masukkan, kita klem dulu, kemudian masukkan ke dalam air, baru kita buka klemnya. Kita lihat di dalam air apakah ada gelembung atau tidak. Kalau dia ada bergelembung, berarti itu masuknya ke paru-paru, bukan ke lambung, ya. Berarti posisinya salah, maka cabut kembali selangnya, ya. Berarti gagal, nanti coba lagi. Kemudian itu cara pertama. Kalau tidak ada gelembung, maka berarti benar masuk ke lambung. Cara kedua adalah kita klem dulu ini, ya, kita klem dulu baru kita angkat. Kemudian boleh kita tutup ke sininya, ya, kita tutup ke sininya. Kemudian kita ambil squid. Ini cara yang kedua ya. Kita buka, anunya tidak perlu pakai jarum. Kemudian cara yang kedua, ini kita sedot. Kita buka lagi. Jangan dilepasin dulu ya. Ini dipasang dulu. Kemudian kita pasang. Ini cara yang kedua. Nah, kemudian kita lepaskan. Setelah ini terpasang, kemudian kita tarik.
Kita tarik, kemudian kita lihat cairan yang naik di sini. Warnanya warna apa? Kalau kuning atau kehijau-hijauan berarti benar dia masuk ke lambung, ya. Kalau tidak ada yang naik berarti posisinya salah, ya. Malah kalau yang darah yang keluar berarti salah, ya. Kalau posisinya kayak cairan kayak kita muntah itu, ya, kalian tahu warnanya agak kuning-kuningan masuk lambung, ya, maka itu benar masuk ke lambung, ya. Kalau ada cairan maka kita dorong kembali supaya masuk kembali lagi cairannya, udah, ya. Kemudian kita klem kembali, baru kita lepaskan. Cara yang ketiga adalah kita isi udara di sini 5 sampai 10 cc, ya. Kemudian kita pasang kembali. Dan kita lepaskan. Kemudian kita ambil stetoskop, kita pasang, letakkan stetoskop di lambungnya, ya, di PX-nya. Kemudian kita dorong udara dengan cepat, gitu. Sambil sembari kita mendengarkan di sini. Ada suara udara nggak yang masuk kayak bergemuruh gitu, kayak gitu, ya. Berarti kalau ada suara bergemuruh masuk, kayak udara masuk ke lambung, berarti benar. Tapi kalau tidak ada bunyi di lambungnya pada saat kalian dorong dengan cepat tadi, jadi dorongnya langsung cepat gini, ya, gitu, ya. Kalau ada suara bergemuruh maka pas, kalau tidak ada suara berarti salah posisinya, maka lepaskan. Itu cara yang ketiga, ya. Baru kita klem kembali, baru lepaskan, kemudian kita tutup, ya. Kalau enggak, kita klem dengan klem yang telah kita sediakan. Kalau enggak cara ini maka langsung kita klem, ya, baru disimpan. Paham, ya? Ada juga punya orang yang dia nutup ini kan karena kebuka, jadi dia tutup pakai ini atau pakai langsung pakai tutupnya, ya. Biasa ada juga, tapi ini kurang lebar, ya, jadi ditutup kayak gini baru di klem. Ini di klem dulu kalau mau bukain, lepas ini baru kita klem. Baru kita lepasin, ya. Ini kurang lebar, kalau lebar kan bagus tampilannya, ya. Tapi yang biasanya digunakan itu enggak perlu pakai ini, bisa saja, ya. Jadi beda tempat, biasa beda tempatnya. Jadi untuk praktek kalian cukup diklaim pakai ini aja, ya. Atau kalau belum terakhir, kan ini untuk terakhir ya kalian, ya. Belum terakhir boleh yang pakai gini tadi, klaim gini, kemudian kita masukin ke sininya. Gini, ya. Panjang. Nah, gitu, ya. Kemudian itu 3 caranya. Cara berikutnya bisa saja kalian lihat ekspresi pasiennya pada saat selangnya udah masuk, apakah pasiennya udah refleks mau batuk terus enggak, ya. Kalau mau batuk terus berarti selangnya kemungkinan tidak masuk ke lambung. Atau kalau pasien ini disuruh ngomong, dia nggak bisa ngomong dan tidak ada suaranya, karena apa, selangnya itu menghambat kita suaranya, ya, menutupin kita suaranya, berarti salah posisinya, ya. Kalau pasien bisa ngomong, kalau kalian sedot yang biasa sering digunakan itu pada saat sedot tadi, ya, atau pada saat kita masukkan selang, biasa langsung masuk dia sendiri, ya, langsung naik cairannya ini, ya. Baru diklaim supaya tidak netes-netes, tidak keluar, dia langsung sut gitu biasanya, ya. Kalau tidak cepat kalian harusnya ke biasa berhamburan cairan lambungnya, ya. Karena itu jangan lupa diklaim sama supaya udara tidak masuk. Udah, setelah itu apa tahapan selanjutnya? Setelah memeriksa fiksasi, ini pada saat persiapan alat tadi, pada saat menyebutkan tester, jangan lupa kalian persiapkan tester kalian, ya. Ada 2 blaster yang disiapkan, ya. Nanti ini bisa, ya ampun, ini siapa lagi nempel-nempel itu?
cuci ini nanti kita coba. Nah itu juga dah memang kita nih caranya kita silang gini ya, nanti kita tempelin dulu gini, kemudian yang sebelah kanan di sini perginya ke sebelah kiri, yang sebelah kiri perginya sebelah kanan ya. Yang sebelah sini dulu. Kita dulu. Kemudian yang ini perginya ke sebelah sini, jangan sampai mata orang ketutup ya. Ini ke sini. Kemudian kita rapatkan ya. Biasa juga ada orang yang masang ke sini ya. Jadi tergantung, terserah lah. Yang pasti jangan sampai nutup bagian hidungnya ini ya. Nah gini, yang pasti posisinya harus menyilang ya, dan jangan sampai masuk ke mata testernya ya. Boleh ke sini, boleh ke sini. Yang pasti harus rapi. Jangan menggantungkan, jangan melayang-layang ya, misalnya kayak gini ya. Kalau bisa dirapatkan lagi gini ya, dan rapi ya. Sampai di sini paham? Kemudian yang satunya ini untuk di sini. Nah gini ya. Tapi kalau pasiennya iritasi dengan selang, maka di bawah ini kalian kasih dulu kasa, boleh juga ya. Kalau pasiennya iritasi, maka ini agak panjang anunya atau kasanya yang dikecilin, jangan terlalu besar. Kemudian baru ditempel ini, gitu ya. Kalau semisalnya pasiennya iritasi, kalau enggak perlu pakai ini. Jadi langsung saja gini. Nah gitu ya. Ini tidak terlalu kuat tester yang ini nih. Udah. Terus tahap selanjutnya apa? Memasukkan cairan makanan ke dalam selang. Memasukkan cairan makanan biasanya untuk memasukkan cairan makanan di dalam selang injektor itu tadi makanannya ya yang mau kita gunakan. Yang pertama yang kita isi itu air minum terlebih dahulu ya, jangan makanan yang dulu. Biasa makanannya dalam bentuk susu ya, kayak sereal, energi apa segala macam. Jadi kayak bentuk seperti itu, cair, supaya bisa dimasukkan. Jadi yang pertama kita masukkan adalah air putih terlebih dahulu. Kita sedot. Ini biasanya speednya enggak yang kecil kayak gini, speed yang besar ya. Jadi sedot, ambil air ya, fullkan penuhin aja. Kemudian kita buka kanunya, klemnya. Jangan dulu lepaskan, pasang dulu ini ya. Pasang dulu ini. Kemudian setelah terpasang baru bisa dibuka ya. Kemudian masukkan dulu air minum sambil sembari kasih tahu pasiennya, Pak minum ya, telan ya gitu. Saya masukkan ya Pak minumannya, telan ya Pak. Ya Pak, telan Pak. Pak masukinnya pelan-pelan ya. Kalau kalian masukin sesup gitu, pasiennya bisa muntah, aspirasi dia. Ya, udah dimasukin air putih, kemudian kita klem lagi, kemudian baru kita sedot ke kanan. Ya, sedot makan. Biasakan one hand ya. Jangan dua tangan, satu tangan ini sedot lagi. Ini yang kita bantu gini, narik sama bantu dorong gini ya. Mau narik gini, dorong gini ya, dan narik. Udah terisi penuh, ini habis ya. Ini dikasihkan habis, ini dikasihkan habis. Ini kan udah sesuai dengan kebutuhan gizinya karena udah diukur, jadi hitung. Sedot, kemudian pasang lagi. Jadi bisa berapa kali kita lepas pasang gitu ya sampai habis ya. Kemudian kita pasang, kita lepaskan kembali. Ini makanan ya Pak, pelan ya Pak, pelan sekali ngedorongnya ya, agak aman. Karena kalau cepat-cepat ya misalnya bisa aspirasi, bisa muntah. Misalnya udah dimasukin ya, tapi pelan-pelan. Kemudian yang terakhir ya, udah makanannya udah habis misalnya makanannya udah habis, dan kita sedot kembali untuk air putihnya. Kita bersihin sampai selang di sini semuanya bersih semua. Jadi hanya air putih yang di sini. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang masih ada di sini ya, karena makanan itu bisa basi nantinya. Kalau basi, ngasih makan yang berikutnya yang malam malah terdorong masuk ya makanan basi. Ini malah bisa diare ya, atau penyakit lainnya. Jadi jangan sampai. Jadi kita isi lagi dengan air putih
di terakhir isi full ya. Kalau pasiennya masih haus boleh ditambah air minumnya ya. Kemudian kita pasang kembali. Oke, kita masukkan kembali, pelan-pelan masukinnya sampai semua makanan yang di sini masuk. Sembari kita ngomong sama pasiennya, pelan ya Pak, gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi, udah bersih kan misalnya, udah bersih baru kita klem kembali. Ini udah selesai ya. Kemudian kita klem, atau karena udah terakhir, ini boleh kita pakai klem ini. Nah, udah ya. Kemudian kita letakkan. Nanti kalau terbuka kayak gini maka biasa ada penutupnya lagi ya, pasang penutupnya. Kalau tidak ada penutupnya maka sebelum memberikan makanan dibersihin dulu ininya ya, dibersihin dulu. Udah, setelah udah apa lagi tahapannya? Mengatur posisi pasien. Mengatur posisi pasien. Oh iya, Ibu lupa di situ kayaknya tidak ada tahapan di awal itu mengatur posisi pasien. Jadi pasien pada saat memasang selang NGT adalah semipolar. Semipolar itu gimana kemarin teorinya? Semipolar. Siapa kelompok yang pengaturan posisi kemarin? Tidak ada yang dapat. Oh, kelompok yang kelompok semipolar itu semi duduk ya. Jadi setengah duduk. Semipolar. Kalau polar itu posisi duduk. Nah, kalian bayangkanlah kalau duduk bagaimana, setengah duduk bagaimana ya. Jadi kemiringannya 45 derajat. Kalau duduk kan tegak lurus ya. Duduk. Jadi pada saat masukkan ini maka tinggikan posisi pasiennya. Kalau di rumah sakit itu ada pemutar di situ ya, ada pemutar. Nah, itu kalian putar maka ininya akan naik ya. Kalau diputar ke arah sini biasa dia akan turun ke bawah, jadi lebih mudah. Itu agak udah rusak ya tempat tidurnya, jadi nggak bisa dinaikkan. Tinggal kalian putar maka ini akan naik ya. Jadi setiap kalian mau memberikan pasien makan, pasiennya agak ditinggikan posisinya, dia koma atau sadar ya, posisi badannya agak ditinggikan pada saat memberikan makan supaya pasien mudah nelannya. Kita bayangkan sendiri kita ya, kalau kita makan posisi baring kan agak susah kita nelannya ya, apalagi pasien sakit. Karena itu posisinya agak ditinggikan. Paham ya? Paham, Bu. Kemudian apa lagi? Jadi ngatur posisi yang terakhir kan, ngatur posisi yang pertama itu semipolar ya. Iya. Ngatur posisi yang terakhir, tanya kepada pasien yang masih mau posisi seperti ini atau mau saya turunkan tempat tidurnya. Kalau pasiennya bilang turunkan atau tetap seperti ini, berarti tetap seperti ini. Kalau bilang saya mau baring gitu kan, boleh turunkan dan maka turunkan ya. Nanti ditanya lagi sama pasiennya, Pak, udah nyaman nggak sama posisi seperti ini ya, atau mau saya turunkan tempat tidurnya supaya bisa baring gitu kan, atau udah nyaman nggak sama posisi seperti ini? Udah nyaman. Nah, udah berarti. Terus apa lagi? Alat-alat dibersihkan. Oke, alat-alat dibersihkan semuanya ya, ini diangkat semua. Kemudian apa lagi? Peralatan cuci tangan. Oke, cuci tangan, kalian udah tahu caranya. Kemudian setelah cuci tangan, kasih tahu kepada pasien kalian sudah selesai memasang NGT ya. Kemudian tanya apakah ada yang perlu dibantu lagi atau tidak. Kalau tidak ada, maka saya permisi ya Pak gitu. Nanti kalau ada yang ingin dibantu lagi, silahkan panggil saya kembali aja gitu ya. Oke, setelah itu permisi ke pasiennya. Udah ya? Oke, kemudian yang melepaskan jangan lupa. Misalnya selesai nih, pasien udah bisa makan sendiri. Ini kan kalau pasien tidak bisa makan sendiri ya pasang NGT. Kalau udah bisa maka dilepaskan. Kemudian ini nanti kalian pasang handscreen bersih ya. Kemudian ambil kapas alkohol, kalian totolkan di sini supaya mudah buka plasternya, supaya tidak melekat. Nah, kalau misalnya susah, maka pada saat kalian buka gini, kalian kasih lagi di sini, tutup gitu, ditotol-totolin supaya mudah bukanya. Sini lagi, dibuka sedikit ini, baru ditotolin sininya, sembari membuka. Terus ke sini lagi, ya, bersihin, kasih kapas alkohol sambil dibuka. Sini juga lagi bersihin, ya, sambil bersihin sisa-sisa plester juga, ya. Setelah itu baru kita tarik. Nah, ini kita letakkan dulu di nerbekan yang bersih ya, tinggal tarik sisa. Kemudian kita kasih tahu pada pasiennya, kita komunikasi di awal ya, kalau kita mau melepaskan selang NGT-nya. Kemudian pada saat menariknya, kasih tahu pada pasiennya untuk relax ya, saya mau tarik selangnya gitu ya. Jadi tarik secara pelan-pelan
lepaskan. Relax ya Pak. Nah kalau masukkan tadi suruh pasiennya nelan ya. Kalau ini kalau telat disuruh nelan malah ketahan dia. Oke, ini biasa udah ada cairan-cairan apa ya, anu kayak lendir-lendir kayak gitu sama cairan. Nah ini kayak supaya cepat langsung letakkan ke nirbekan supaya tidak berjatuhan cairan-cairannya ya. Udah selesai udah. Terus kasih tahu pada pasiennya kita udah selesai melepaskan NGT, dan habis itu pamit ya. Namun pada saat ujian kalian cuma praktikum tentang pemasangannya untuk lepasinnya kayak gitu, supaya ibu sengaja ajarkan supaya nanti kalau disuruh melepaskan kalian jangan sampai tidak tahu ya. Ya silakan melakukan tindakan, ada yang mau tanya tidak?